Ridha Allah subhanahu wa ta'ala adalah salah satu dari sifat. Nabi SAW mengatakan, laisa lil mu'min ayyudhilla nafsahu. Mukmin itu jangan sampai menghinakan diri. Sejarah hamba yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, di antara tujuan besarnya adalah agar menjadi pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah, wassalatu wassalamu ala nabiyir rahmah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Masyarul hadirin jamaah a'azzakumullah. Pembahasan kita pada risalah Al-Usul Sittah, 6 landasan atau 6 ajaran pokok dalam beragama atau dalam agama Islam. Sekarang kita masuk kepada ajaran pokok yang pertama di dalam Islam. Jadi kita sudah jelaskan perbedaannya antara Al-Usul Al-Thalatha dan Al-Usul Sittah. Al-Usul Sittah ini menjelaskan 6 ajaran pokok yang diajarkan oleh Islam. Adapun Al-Usul Al-Thalatha adalah 3 hal yang harus diketahui. Artinya diketahui ini dikenal. Itu mengenal Allah, mengenal Islam, dan mengenal Rasul SAW. Itu ranahnya Al-Usul Al-Thalatha. Tetapi Al-Usul Sittah menjelaskan 6 ajaran pokok di dalam Islam yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Maka yang pertama, ajaran yang pertama yang wajib dipelajari, diketahui oleh setiap muslim, yaitu ikhlasuddin lillahi ta'ala wahdahu la syarikalah. Memurnikan agama, ketundukan, ketaatan semata-mata hanya kepada Allah saja yang tidak ada sekutu baginya. Tauhid ini. Wa bayanu dhiddihi alladhi huwa syirku billah. Dan penjelasan lawannya tauhid, lawannya ikhlas, yaitu asyirku billah, menyekutukan Allah. Wa kaunu aktsaril Qur'ani fi bayani hadzal asli min wujuhin syatta bi kalamin yafhamuhu abladul 'ammah. Dan kebanyakan penjelasan Al-Qur'an adalah menjelaskan tentang tauhid ini, ajaran pokok tauhid ini, dengan berbagai macam bentuk ungkapan, dengan perkataan yang difahami oleh orang yang paling awam sekalipun. Walamma sara ala aktsaril ummati ma sara, ketika terjadi kepada kebanyakan umat Islam apa yang terjadi, yang dimaksud sini adalah berkurangnya ilmu, menyebarnya kebodohan atau ketidaktahuan dalam urusan agama, azhara lahumus syaitanul ikhlas fi surati tanaqqusis salihin. Maka syaitan menampakkan keikhlasan atau tauhid dalam bentuk seolah-olah merendahkan orang salih, wa taqsiri fi huquqihim, dan meremehkan hak mereka, wa azhara lahumus syirka billahi fi surati mahabbati salihin wa atba'ihim, dan syaitan menampakkan kesyirikan dalam bentuk cinta kepada orang salih dan pengikut orang-orang salih.
Di dalam perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini, pertama, bahwa pokok ajaran agama Islam yang pertama adalah at-tauhid. Dan tentunya apabila kita memahami tauhid, ya kita juga harus belajar lawannya tauhid, yaitu asyirk. Jadi bukan hanya belajar tauhid tapi tidak mengetahui kesyirikan, karena itu berbahaya. Oleh karena itu sahabat Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu an katakan, tunqadu ural islami urwatan urwatan liman nasha'a fil islam walam ya'rif al-jahiliyah. Ikatan keislaman akan terlepas sedikit demi sedikit, seutas demi seutas, kepada orang yang dia tumbuh dalam Islam. Tauhid tahu, tetapi tidak mengetahui perkara jahiliyah. Di kesyirikan ini kan termasuk perkara jahiliyah, sehingga dia tidak mau menjelaskan atau tidak mau mempelajari kesyirikan. Kan banyak hari ini misalnya orang, sudahlah jelasin aja yang ma'ruf, yang baik aja, yang mungkar nggak usah dijelaskan. Akhirnya orang jatuh pada kemungkaran sedangkan mereka tidak tahu. Dijelaskan saja yang hak, yang batil nggak usah disinggung. Akhirnya yang terjadi orang jatuh pada kebatilan sedangkan dia tidak tahu. Maka berkata seorang penyair, araftu syarra la li syarr walakin litawaqqihi. Aku mengetahui keburukan bukan untuk melakukan keburukan itu, tetapi menjaga diri dari keburukan itu. Faman lam ya'rifi syarra minal khair yaqa fi. Siapa orang yang tidak mengetahui mana yang buruk, dia hanya tahu kebaikan saja, maka dia bisa jatuh kepada keburukan sedangkan dia tidak sadar. Maka di sini poin yang pertama yang harus kita ketahui, apa itu tauhid. Karena Islam adalah tauhid. Agama Islam adalah agama tauhid. Tidak ada Islam tanpa tauhid. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat ke-19, Inna ad-dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah, agama yang benar di sisi Allah adalah Islam. Ayat sebelumnya, ayat ke-18-nya tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah bersaksi bahwa tidak ada ilah, tidak ada yang diibadahi dengan hak, dengan benar, melainkan hanya dirinya saja. Para malaikat juga bersaksi dengan persaksian yang seperti ini. Dan yang berilmu juga bersaksi dengan persaksian seperti ini, bahwa tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah, tidak ada ilah melainkan dirinya yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Itu artinya tauhid. Maka al-Islam huwa tauhid, wa tauhidu huwa al-Islam. Maka yang pertama kali kita harus ketahui dari ajaran pokok di dalam agama Islam adalah at-tauhid. Maka kita wajib mengetahui apa yang dimaksud dengan at-tauhid. Para ulama memberikan definisi. Tauhid itu adalah ifradullahi ta'ala bima yakhtassu bihi. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal-hal yang memang khusus hanya untuk Allah saja. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal yang memang khusus hanya untuk Allah semata. Apa saja itu sesuatu yang khusus bagi Allah semata, itu kemudian dijelaskan oleh para ulama. Di antara kekhususan Allah atau sesuatu yang khusus bagi Allah adalah uluhiyah, bahwa hanya Allah yang diibadahi. Di antara yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala adalah sifat rububiyah, bahwa Allah yang menciptakan, mengatur, mengendalikan, menguasai, merajai, dan seterusnya. Di antara yang khusus bagi Allah adalah al-asma'u was-sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah. Maka kemudian ada istilah tauhid dibagi menjadi tiga. Ini bukan berarti Allahnya yang dibagi menjadi tiga, tapi ranah pembahasan tauhid ada tiga. Karena memang sesuatu yang khusus bagi Allah tiga ini, uluhiyah,
Itu sifat uluhiyah, kemudian rububiyah, kemudian al-asma was sifat, nama dan sifat-sifat yang lain. Makanya kemudian dikenal pembagian tauhid jadi 3, itu maksudnya ranah pembahasannya. Bukan berarti Allahnya 3 jadi 1, bukan. Ada 3% dijadikan 1, bukan itu. Jadi tidak sama dengan at-tatslits. Jadi ini Allah zatnya 1, tapi kan Allah Rabbul Alamin memiliki sifat. Uluhiyah itu sifat ketuhanan yang lebih spesifik maknanya diibadahi. Rububiyah kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia juga diterjemahkan sifat ketuhanan, tapi maknanya yang menciptakan, yang memiliki. Lalu kemudian nama-nama dan sifat-sifat yang lain. Kalaulah tidak dibagi seperti ini pun tidak ada masalah. Jadi pembagian ini dalam rangka untuk mendetailkan, merincikan. Nah, adapun di masanya Al-Imam Ahmad misalnya rahimahullahu taala atau masa sebelumnya, itu banyak sekali para ulama membahas tentang nama dan sifat-sifat Allah, karena pada saat itu berhadapan dengan satu firqah, satu kelompok yang menyimpang terkait dengan nama dan sifat Allah, yaitu Al-Jahmiyah. Makanya para ulama menulis kitab banyak tentang itu, Ar-Raddu 'alal Jahmiyah, bantahan kepada Jahmiyah. Termasuk di dalamnya Mu'tazilah juga masuk di dalamnya, yang menolak nama, yang menolak sifat, yang menolak sebagian sifat, dibantah semuanya. Mereka dari sisi uluhiyah tidak menyimpang, dari sisi rububiyah tidak menyimpang, tapi giliran dalam bab al-asma wa sifat menyimpang. Jadi perincian itu terjadi, pendetailan itu terjadi karena ada terjadi penyimpangan. Baru didetailkan, baru dirincikan. Para sahabat faham. Kalau para sahabat itu cara belajar mereka atau cara mereka menuntut ilmu, dalil, dengan membaca dalil mereka langsung bisa memahami konsepnya. Jadi nggak kasih penjelasan panjang lebar, faham, karena udah dengan baca dalil ayat Al-Quran faham konsepnya langsung. Kita belajarnya sebaliknya, konsepnya dulu baru lihat dalilnya. Oh, konsepnya begini, ini dalilnya. Kalau mereka dibacakan dalilnya selesai. Kecuali yang mereka tidak paham, baru mereka bertanya kepada Rasulullah SAW. Jadi polanya berbeda. Maka para ulama mereka menjelaskan konsepnya dulu. Konsepnya begini, ada tauhid rububiyah, baru dalilnya didatangkan. Kalau kita suruh baca dalil, nggak dikasih penjelasan konsepnya, pemahamannya, nggak paham kita. Tidak mengerti. Makanya dijelasin konsepnya dulu. Tauhid itu begini, konsepnya begini. Ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, ada tauhid al-asma wa sifat. Ini dalilnya. Para sahabat baca dalil, dibacakan oleh Rasul, dengar, paham. Kita tidak paham. Begitu juga sama kesyirikan. Maka kalau kita memberikan penjelasan ini tauhid, maka harus dikasih tahu contoh kesyirikan. Jangan sampai kemudian mereka keliru dalam memahami. Makanya misalnya di dalam Al-Quran dijelaskan kesyirikannya orang-orang Quraisy bagaimana, kesyirikannya An-Nasara bagaimana, dijelaskan oleh Al-Quran. Seperti misalnya salah satu ayat yang menjelaskan tentang kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy, yaitu syirkul wasa'id, menjadikan perantara antara mereka dengan Allah dalam hal beribadah. Itu disebutkan di dalam surat Az-Zumar ayat yang ketiga. Mereka katakan walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai kekasih mereka. Wali itu kekasih, yang dimaksud jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah mesti lewat orang saleh ini. Mereka berkata, ma na'buduhum, kami enggak nyembah orang saleh ini, kecuali hanya kami jadikan sarana untuk mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini aktsaru syirkil alam. Kebanyakan kesyirikan terjadi di alam ini yang ini. Itu yang terjadi pada Nasara. Mereka jadikan Isa alaihissalam untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Rabbul Alamin dengan mengatakan Ibnullah. Kesyirikannya Yahudi juga begitu. Mereka jadikan Uzair, salah satu nabi mereka, sebagai sarana untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah, dan seterusnya.
Itulah akar kesyirikannya. Sebagaimana dilakukan oleh kaumnya Nabi Nuh. Waddan, Suwa, Yaghuth, Ya'uq, Nasra. Itu 5 berhala mereka. Itu orang saleh, wafat, lalu kemudian diagungkan kuburnya, dibuatkan patungnya dalam rangka untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya kesyirikan dalam hal beribadah kepada Allah dijadikan harus lewat perantaraan ini, padahal ibadah Allah perintahkan langsung beribadah hanya kepada Allah saja. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berkata Rabb kalian yaitu Allah Rabbul Alamin, berdoalah kalian kepadaku, dan doa termasuk daripada ibadah. Jadi beribadahlah hanya kepada Allah, langsung kepada Allah Rabbul Alamin. Dan ini banyak di dalam Al-Quran kan. Ayat-ayat yang semisal seperti ini menjelaskan tentang tauhid, menjelaskan tentang kesyirikan. Banyak sekali di dalam Al-Quran, banyak. Bahkan min awwalihi ila akhirihi. Dari awal Al-Quran sampai akhir Al-Quran bicara tentang tauhid. Suratul Fatihah bicara tentang tauhid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, tauhid uluhiyah. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Yang bisa memberi pertolongan hanya Allah, tauhid rububiyah. Lalu kemudian di akhir dari Al-Quran surat An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Katakan aku memohon perlindungan kepada Rabbnya manusia, rububiyah. Malikin nas, yang merajai, rajanya manusia. Di dalamnya ada sifat rububiyah, ada juga sifat menguasai dan merajai. Salah satu nama Allah Al-Malik. Lalu kemudian ilahin nas, uluhiyah, ilah. Maka Al-Quran dari awal sampai akhirnya isinya tauhid. Maka kata Syekh, penjelasan Al-Quran begitu banyak sekali menjelaskan tentang tauhid ini dengan berbagai macam bentuk, yang pada saat Al-Quran diturunkan, orang yang paling awam sekalipun faham. Mantan budak sekalipun faham. Hamba sahaya sekalipun faham. Bilal radhiyallahu an sebelum dimerdekakan, waktu jadi budak, faham, mengerti makna tauhid dan syirik. Sebelum dimerdekakan masih jadi budak, disiksa dia karena dia bertauhid kepada Allah Rabbul Alamin. Dia faham makna tauhid. Makanya di muqaddimah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab katakan, hal ini banyak disalahfahami oleh orang-orang yang dianggap berilmu dan cendekia di belakang. Padahal dulu para sahabat yang budak, yang lalu kemudian dimerdekakan, waktu masih jadi budak sudah faham makna tauhid. Maka mereka masuk Islam itu artinya tauhid, meninggalkan kesyirikan. Makna mereka masuk ke dalam agama Islam adalah bertauhid dan meninggalkan kesyirikan. Itu yang harus kita catat. Mereka bukan Nasara. Orang Quraisy bukan Nasara. Bukan juga Yahud. Mereka tidak menjadikan Isa sebagai sarana mendekatkan diri mereka kepada Allah. Mereka tidak menjadikan Uzair sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah, tidak. Tapi mereka menjadikan tadi Lata, Uzza dan seterusnya sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Rabbul Alamin. Nah, adapun di dalam Al-Quran banyak sekali penjelasan tentang rububiyah. Sebenarnya penjelasan tentang rububiyah ini menegaskan bahwa tidak ada ilah melainkan hanya Allah. Tidak ada yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah. Maka bukti hujjah bahwa Allah lah satu-satunya ilah adalah Allah lah Rabb. Maka ketika Al-Imamul Hafidh Ibn Katsir menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala yang di suratul Baqarah ayat 21, ayat 22, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian yang menciptakan kalian orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Kata Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya, al-khaliqu li hadzal asya' huwal mustahiqqu bil ibadah. Yang menciptakan segala yang disebutkan di dalam ayat ini, itulah satu-satunya yang berhak diibadahi. Maka disebutkan
tentang bukti-bukti rububiyah agar kita betul-betul beribadahnya hanya kepada Allah semata. Namun, ini penjelasan selanjutnya. Namun ketika makna tauhid, ketika kan Rasul sabdakan makin ke belakang makin berkurang ilmu. Itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makin ke belakang makin berkurang ilmu. Makin berkurang ilmu mengandung konsekuensi dahulu perkara-perkara yang jelas, konsep-konsep agama yang jelas, rumusan-rumusan yang udah jelas mulai samar-samar. Itu konsekuensi berkurangnya ilmu. Maka Rasulullah sabdakan, fa innahu may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Siapa orang yang nanti usianya panjang, dia hidup setelahku dengan usia panjang, dia akan melihat perselisihan yang apa? Banyak, perbedaan yang banyak. Perbedaan banyak itu disebabkan salah satunya, bahkan itu yang paling utama adalah berkurangnya ilmu. Penting itu difahami. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sabdakan, "Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'u min qulubil ibad, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama." Sesungguhnya ilmu itu diangkat, dicabut dengan diwafatkannya para ulama. Sehingga bukan dengan orang yang tadinya hafal tiba-tiba lupa sama sekali, tidak. Sehingga ketika hatta idza lam yabqa alimun, sehingga nanti ketika di belakang orang berilmu makin sedikit, ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Maka orang mengangkat tokoh mereka orang yang tidak berilmu. Fasu'ilu, ketika ditanya, fa'aftau bi ghairi ilm, berfatwa tanpa ilmu, fadallu wa adallu. Sekarang aja udah banyak itu Pak di media sosial ya. Entah pakai bahasa apa, orang dia ngerti bahasa semut, ngerti dia. Bahasa hujan itu dia tahu, gila, Allahu Akbar. Ya, tapi anehnya mau bahasa semut, mau bahasa hujan, bahkan mau bicara sama orang yang sudah wafat, semuanya makoli semua, Pak. Ini makoli rahmatan, ini semuanya makoli semua. Bayangin, Pak. Ruhusan juhala. Ilmu. Jadi konsep yang dahulu, dasar patokan-patokan atau ajaran-ajaran utama, landasan-landasan utama dalam beragama seperti tauhid, maknanya jadi buyar di belakang. La yadruna tauhid, mereka enggak tahu tauhid itu apa. La yadruna syirik, mereka enggak tahu apa itu kesyirikan. Makanya ini kata Syekh, "Tsumma lamma sara ala aktsaril ummati ma sara." Rasul telah sabdakan itu akan terjadi. Di belakang terjadi. Maka wasiat yang sangat penting di antara wasiat yang diwasiatkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi di dalam kitabnya Al-Madkhal, "Man talaba al-ilma falyudaqqiq." Siapa orang yang mempelajari ilmu, hendaklah dia mendalam, apalagi ilmu-ilmu yang pokok. Bahkan pokoknya pokok, ini aslul asil tauhid. Maka mempelajari tauhid mendalam, detail, jangan bosan, jangan udah cukup lah, saya udah tahu. Mendetail, mendalam. Kenapa? Karena kekeliruan di dalam tauhid fatal akibatnya. Imma dia jatuh pada syirik kecil, apalagi na'udzubillah jatuh kepada syirik akbar, syirik besar. Jadi belajar tauhid, belajar akidah yang benar, nggak cukup di permukaan. Anda tidak tahu perselisihan para ulama fiqih dan seterusnya, masih dimaklumi, Pak. Masih dimaklumi ya, namanya masalah fiqhiyah. Permasalahannya banyak, detail-detailnya banyak, perinciannya banyak. Tapi tauhid yang semestinya tidak ada perselisihan, yang semestinya tidak ada perbedaan. Masa orang Islam berselisihnya masalah tauhid? Kan muskil tuh, aneh. Iya kan gitu. Kalau dalam sebagian perbuatan amal-amal fikih wajar berbeda. Yang para sahabat, satu sahabat mendapatkan riwayat A, sahabat yang lain mendapatkan riwayat B, beda. Tapi tauhid, Pak. Yang kata Syekh, Al-Quran udah jelaskan dengan berbagai macam bentuk penjelasan seterang-terangnya, sejelas-jelasnya. Kok berbeda kita? Kesyirikan, kok berbeda kita? Ini masalah berarti. Maka betul apa yang Rasul sabdakan, terjadi perselisihan di belakang. Nah, sebab perselisihan itu satu adalah
tadi berkurangnya ilmu. Dan juga di antara sebab perselisihan itu adalah, ini penting untuk difahami, karena dari berkurangnya ilmu itu ada dampak, yaitu apa? Tasmiyatu syai'in bi ghairi ismihi, menamai sesuatu bukan dengan namanya, dengan nama lain. Ini itu Rasulullah SAW sudah isyaratkan, yusammunaha bi ghairi ismiha, dalam riwayatnya Imam Bukhari. Ada orang nanti di belakang minum khamr dan dia menamai khamr bukan dengan namanya. Jadi orang terkecoh, ini bukan khamr, ini bukan, ini mah minuman energi misalnya, energi drink misalnya, diganti Pak namanya. Kan jadi samar orang. Nah, di sini saya telah jelaskan, nanti syaitan akan menampakkan pada manusia bahwa orang-orang yang bertauhid itu tidak menghormati wali orang soleh. Pertanyaan, terjadi nggak hari ini? Dia mah nggak ngormatin orang soleh, dia mah nggak percaya karomah, dia mah nggak yakin wali dia. Ini udah disebutkan oleh Syekh di abad ke-13 Hijriyah. Sekarang udah masuk abad ke-15 Hijriyah. 200 tahun lalu Syekh udah ngomong begini. Hari ini terjadi itu. Dia mau orang-orang yang nggak hormat sama wali, sama orang soleh. Tuh. Sebaliknya, mereka berbuat kesyirikan atas nama memuliakan orang soleh. Dia kan orang soleh, kita ini siapa? Nanti kalau kita di hadapan Allah, kita nggak akan dikenali kecuali karena kita ikut sama mereka. Tuh. Jadi udah 200 tahun lalu Syekh jelasin. Sampai hari ini terbukti kenyataan itu. Ini artinya apa? Karena ilmu makin berkurang, makin hilang, maka timbangan kebenaran menjadi rancu. Yang hak nampak batil, yang batil nampak apa? Hak. Maka di antara salah satu faedah, manfaat kita menuntut ilmu, jelas bagi kita hak itu adalah hak. Jelas bagi kita yang batil adalah apa? Batil. Terlebih lagi tauhid dan syirik. Tauhid syirik ini tidak boleh abu-abu. Jelas. Tauhid, syirik, jelas. Kalau ini pondasi agama. Maka tadi kita katakan kalau perselisihan para ulama fikih dan mungkin masih bisa ditolerir, kita tidak tahu. Tapi tauhid, syirik, hari ini orang ketika menjelaskan tentang konsep ini berbeda-beda. Bayangin, jadi perbedaannya bukan cuma masalah cabang-cabang kata orang furu'iyah, bahkan sampai masalah-masalah yang pokok pun telah terjadi perselisihan. Waliyadzubillah wa nasallallahu alaihi wallahu ta'ala ala wa alam. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.